Assalamualaikum Ibu Siska. Waalaikumsalam Ibu Herni. Selamat siang menjelang sore ini masih cerah aja. Terima Iya, kasih loh Bu Siska udah hadir nih, udah menyempatkan waktu berhadir untuk kita berbincang ya. Mungkin kita punya iya. waktunya nggak banyak nih Bu Siska, mungkin kira-kira 10 menit lah. Eh, ada yang ingin Ibu ceritakan apa nih di sesi perbincangan kita siang ini? Ada sih Bu sebenarnya ya memang sampai sekarang itu saya masih galau sekali rasanya. Galau. Kenapa Galau. tuh? Memikirkan ini, saya kan sebagai wali kelas 12 di SMA kan, khususnya SMA LB ini, jadi kayak Hmm. merasa ada beban setelah melaksanakan, ujian akhir sekolah ini, Bu. Oh bener-bener baru selesai ya Bu ya, Iya, ujian baru akhir sekolah ya. selesai. Mhm. Nah penasaran saya galau karena wali kelas kelas 12 ya baru Iya, selesai. Kira-kira galau kenapa? Tujuannya kita bincangkan apa ini? Tujuan dari iya, kita, Ibu Rizka mau mendapatkan apa ingin. dari pembicaraan kita siang ini gitu? Oke, saya sedikit cerita dulu ya Bu Hernia tentang kegalauan saya. Di Hmm. mana itu mungkin pada sekolah-sekolah yang lain galaunya itu memikirkan siswanya yang ikut melaksanakan tes di perguruan tinggi. Tapi kalau saya ini dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu saya memikirkan bagaimana masa depan anak-anak saya ini sudah lulus. Luar biasa Ibu. Iya, soalnya ini siswa saya itu ada 2 ketunaan. Itu ada yang Hmm. tunagrahita ataupun yang Hmm. intelektualnya di bawah rata-rata dan juga tunarungu Masya yang Allah. hambatan pendengaran kan. Jadi saya memikirkan bagaimana ini setelah lulus mereka ini ke depannya bakal seperti apa, seperti itu Benar, dan benar, setelah benar. selesai sekolah ini. Mmm, Luar biasa ya Bu ya, dengan 2 ketunaan ya, iya, mereka ngapain gitu ya, benar Bu. Jadi, mhm, saya makin penasaran ini setelah tahu latar belakang murid iya, Ibu gitu ya, siswa Ibu di kelas 12 SMA LB gitu Bu ya. iya, iya. Heeh, makin pengen tahu nih, Ini kayak arah tujuan dari pembicaraan kita apa gitu ya, setelah tahu latar belakang gitu ya Bu ya. iya, se ini sebenarnya saya tuh pengennya, Mhm, anak-anak siswa saya ini nanti ke depannya itu walaupun tidak bisa untuk melanjutkan ke program universitas, melanjutkan perkuliahan, mhm, mungkin karena memang faktor dari keadaannya seperti itu ya, ataupun memang yang mampu untuk kuliah namun tidak mampu dalam segi, eee, dana lah kita bilang dalam, faktor ekonomi dari keluarganya, seperti itu. Jadi oh, saya inginnya itu anak-anak saya ini bisa bekerja, minimal itu bisa bekerja bagi yang memang mampu bekerja dan bisa mandiri bagi yang memang untuk anak yang tunagrahita ini, Bu. Jadi karena memang jadi dia apa-apa itu masih membutuhkan bantuan, seperti itu. jadi konkretnya ini Ibu, kalau yang bisa saya simpulkan nih tujuan Ibu, Iya, iya, iya. bagaimana memandirikan siswa Ibu ya setelah Iya, lulus, dari SMA LB gitu ya, iya, dengan betul. keistimewaan mereka tentunya ya. Iya, Itu dengan juga begitu keistimewaan Kak, mereka. luar biasa bagaimana memandirikan mereka ya, Masya Iya, Allah. seperti itu. Jadi saya ini bagaimana ya nantinya seperti itu bagi anak-anak saya. Karena memang waktu ujian, setelah ujian kemarin, Mhm, eee, siswa saya itu menghampiri saya, itu terusnya gini, "Ibu, eee, ini kami sudah ujian, terus kami harus mhm, bagaimana? Nanti kami masih tidak sekolah mhm. lagi, kami kemana?" Seperti itu. "Apa kami tidur-tiduran saja di rumah?" Sampai gitu loh, Bu. Saya jadi, wah Ibu ini jadi penasaran terus, emang siswanya berapa orang Ibu di SMA kelas 12 sama LB maksud saya siswa di kelas Ibu? Heeh. siswa saya itu ada 5 orang, Bu. Jadi Oh 5 dua orang dengan 2 ketunaan? 2 orangnya itu tunagrahita dan, 3-nya lagi tunarungu, seperti itu, Bu. Jadi luar Berarti Ibu biasa. pasti sangat dekat ya dengan mereka gitu ya, sampai Iya, mereka datang ya? Ya iya, Allah. bener. Sejauh ini saya yakin loh Bu Siska, pasti Bu Siska tidak, tinggal diam ya, Iya, pasti sudah ada melakukan juga nih, mhm. terkait apa, bagaimana siswa Bu Siska ke depan. Mungkin Ibu bisa cerita sejauh ini apa ya yang sudah Ibu lakukan ya untuk itu?
mereka gitu. Ya, sejauh ini program-program yang sudah dijalankan itu maksudnya untuk menunjang dia ke depannya itu mendapatkan apa sih namanya pekerjaan lah lebih ke sananya Ibu ya. Di kami ini sudah menerapkan kegiatan magang. Ya, Oh iya benar. magang di apa namanya di tempat-tempat yang memang memiliki skill anak ini sudah ada sehingga memang kita membutuhkan tempat wadah dia tempat magang seperti itu deh biar nantinya mereka bisa mandiri dan juga bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Oh, jadi Memang, kalau menurut Ibu nih, iya, sudah banyak Ibu lakukan sekolah juga ya. Kalau iya. misalnya kita apa ya, kita ngambil ke skala 1 sampai 10, apa yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira sampai di skala berapa ya? Kalau ada angkanya 1 sampai 10 nih, Bu Siska. Oke. Dari 5 siswa saya yang memang betul-betul mandiri itu 3 orang ya, dan memang melaksanakan magang itu dengan baik. Jadi kalau misalkan skala itu tidak lebih dari 5 Bu. Tapi di angka 5. Iya. Kemandiriannya ya. Iya, karena emang dihitung dari banyaknya siswa saya ya. Jadi di angka 5 lah seperti itu. Jadi Ibu kepinginnya sampai angka 10 gitu ya? Nah, pastinya kita ingin mencapai tujuan kan nggak mau tanggung-tanggung ya Bu ya. Iya, bagaimanapun Jadi hasilnya. untuk mewujudkan rencana Bu Siska sesuai dengan tujuan itu kira-kira apa sudah terfikir rencana lain ini yang Ibu Siska mau laksanakan gitu ya supaya kemandirian siswa Ibu tadi kalau kita merujuk ke skala nih sampai ke 10 gitu ya. Ada nggak nih rencana lain nih yang Ibu Siska mau laksanakan ke depannya gitu? Oke. Saya rasa ini menurut saya Bu ya, udah saya rancang itu kepikiran ada dua yang ingin saya terapkan. Itu yang pertama, kan sebelumnya kita sudah magang dengan tempat-tempat yang lain ya, sepertinya barbershop, laundry, seperti itu. Terus juga ada toko-toko kelontong. Jadi saya inginnya tuh tidak hanya sebatas sampai waktu magang saja seperti itu. Jadi memang mereka diberdayakan untuk dikerja di apa namanya menjadi pegawai iya dipekerjakan di sana secara berkelanjutan seperti itu. Oh, gitu. Nah, itu memang salah satu langkah saya. Jadi upaya itu untuk mengkomunikasikan ya dengan pihak yang terkait dengan apa namanya yang mempunyai usaha untuk mengkomunikasikan, untuk meminta pertimbangan seperti itu. Dan yang kedua, saya juga berpikir bahwasanya saya harus berbicara nih dengan kedua orang tuanya. Kedua orang tua siswa-siswa saya. Mungkin kedua orang tuanya ini belum tahu nih skill anak ini anaknya sendiri walaupun anaknya istimewa tapi memiliki skill yang juga istimewa yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Jadi saya rasa saya membutuhkan waktu luang untuk berbicara dengan kedua orang tuanya untuk mempertimbangkan bagaimana kondisi anaknya ke depan, memberi gambaran sehingga anaknya itu kan juga pasti harus mandiri seperti itu. Luar biasa ini Ibu Siska. Iya. Saya takjub loh dengan apa ya, wali kelas yang memikirkan bagaimana anaknya mandiri gitu ya. PR saya tidak hanya sebatas setelah puas sudah habis gitu. Benar Bu. Kira-kira dengan rencana yang akan Ibu laksanakan nih ada bakal timbul tantangan nggak ya Bu ya? Kalau misalnya yang Ibu bisa apa ya prediksikan atau bagaimana nih yang mungkin yang menantang sekali atau tantangan lah gitu maksud saya dari rencana yang akan Ibu laksanakan gitu. Oke, kalau misalkan tadi wacana saya ada 2, berarti tantangan saya juga kurang lebih ada 2 Ibu Herni. Bener. Gini, yang memang udah menjadi suatu tadi tantangannya ada 2, maksudnya yang peran saya rencananya ada 2 pasti otomatis minimal ada 2 nih yang memang urgent sekali yang harus saya pertimbangkan tantangannya itu yang pertama kali adalah saya kekhawatirannya itu pihak lembaga yang sudah selama ini kami magang tidak melanjutkan ataupun tidak memberi ruang kepada siswa saya ini untuk dipekerjakan di tempat itu seperti itu. Itu kekhawatiran. gitu Bu ya. Iya, benar. Jadi sehingga mereka harus mencari lagi tempat yang lain ingin door to door untuk mencari pekerjaan dan itu membangun kepercayaan kepada masyarakat bagi siswa yang berkebutuhan khusus itu sangat sulit sekali.
Benar, Bu, Itu benar. tantangan dan memang mereka tidak bisa sendiri, harus ada pendamping yang untuk meyakinkan orang lain bahwasanya, "Oh, anak ini memang layak bekerja, anak ini juga mampu." Seperti itu. Benar, benar. Itu tantangannya. Oh, saya sampai merinding nih, pengen berkaca-kaca nih mata. Artinya Ya, artinya baper gitu saya udah satu sisi anak kita harus, diberdayakan, tapi sisi iya lain berhadapan dengan rendahnya kepercayaan ya, masih iya terhadap, benar, karena siswa memang berkebutuhan khusus gitu ya, Bu, ya? iya Benar, benar benar, Bu. sekali Bu, karena memang sekarang memang kita akui ya pandangan dari negatif dari masyarakat mengenai anak berkebutuhan khusus itu masih minim sekali. Jadi harus adanya sosialisasi ataupun memang bantuan dari kita untuk membicarakan hal itu intens seperti itu. Masya Allah, benar Ibu. Iya, Tantangan terus pertama loh, Bu Siska. Katanya tadi masih pertama ya, tapi masih pertama itu juga menurut saya berat sekali dan tidak mungkin dalam satu sekali pertemuan saya bisa merealisasikan itu tantangan. benar, Yang kedua benar. nih, ke orang tuanya Bu. Jadi, Oke, apa yang menyebabkan tantangan kepada orang tua, yang tantangannya itu adalah, rasa percaya dari orang tuanya itu sendiri kepada anaknya, seperti itu. Kadang ada yang memang, nggak bisa mungkin nggak dia ya bisa gitu ya? iya Masih ada bisa bisa nggak nggak ya ya gitu. gitu, heeh. Benar, Karena Bu, benar. Bisa jadi maksudnya yang saya lihat nih, kalau di rumah orang tuanya nggak mengakui kalau dia nggak bisa apa-apa, ataupun mungkin di rumah hanya sekedar nonton, tidur, bermain, seperti itu. Tapi kalau di rumah sekolah kan banyak aktivitas, banyak yang kita temukan hal-hal baru yang ada pada diri anak, seperti itu. Jadi Betul. itulah, untuk membangun rasa percaya dan juga dukungan dari orang tua ini nih saya butuh nih, karena emang stigma pemikiran dari setiap orang tua itu juga berbeda-beda kepada anaknya, itu. Benar, benar Seperti Ibu. itu, Ferni. Saya sepakat gitu ya. Ini setelah mendengar rencana luar biasa dari Bu Siska dan paparan kemungkinan tantangan yang akan timbul gitu ya. Iya, Saya jadi kepingin bertanya juga nih. mhm, Kira-kira siapa nih atau Ibu membutuhkan pihak lain supaya apa ya rencana Ibu terwujudkan, terimplementasikan dan bisa meminimalkan tantangan yang mungkin terjadi. Mungkin Ibu bisa kasih tahu nih. Kan iya, kita satu sisi ini rencananya sudah luar biasa nih. mhm, Tadi Ibu cerita juga tantangannya nih bakal ada gitu ya. Jadi iya, supaya memuluskan nih ceritanya Bu Siska, iya mungkin Ibu iya, perlu orang lain gitu. heeh. Baik, kayaknya saya sebelumnya itu harus, komunikasi dulu dengan pertama kepala sekolah ya, Bu, ya. Benar. Kepala sekolah, di samping itu juga saya membutuhkan kerjasama dengan, Waka dari humas, karena memang kalau misalkan waka kesiswaan memang saya sendiri, jadi saya harus ada kerjasama dengan waka humas, Benar. bahkan juga ke komite gitu. Jadi memang Mmm, hal ini yang kita butuhkan karena berkaitan dengan masyarakat ya Bu ya. Jadi benar. ini memang kita butuhkan untuk bekerja sama pihak-pihak dengan orang-orang yang berperan seperti ini dan juga yang dibutuhkan itu tadi yaitu orang tua dan juga memang pihak-pihak lembaga ataupun yang sudah bekerja sama dengan kita dalam kegiatan magang itu. Begitu Ibu Erni. Baik, luar biasa dengan rencana yang saya lihat sudah semakin, apik gitu ya. Mhm. Mau dilaksanakan kapan ini Bu Siska rencananya? Iya, kalau waktu pelaksanaannya kayak saya rasa ini saya nggak bisa lalai ya, memang harus gercep istilahnya ya. Memang harus gerak cepat untuk melaksanakan ini karena memang kita sudah nggak lama lagi kan udah bulan suci Ramadan. Benar Bu, Sehingga benar. memang dalam minggu depan ini saya usahakan bisa untuk besok saya mencoba untuk komunikasi dulu sekilas memberi gambaran kepada kepala sekolah atau kita rapat kecil dulu dengan orang-orang yang terkait ini tadi. Jadi minggu depan saya menghimbau kepada orang tuanya dulu Ibu. Baru saya Mmm, mencoba ke lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama dengan sekolah tadi. wah luar biasa Bu Siska, saya jadi penasaran ini nanti hasilnya seperti apa, Bu Siska, nanti sudilah ya menceritakan kembali seperti apa ya yang diperoleh dari rencana yang luar biasa ini, Insya eee, Allah Bu, mungkin ini realisasi wacana saya ini agak besar ya, maksudnya apa namanya
ekspektasi saya mungkin agak tinggi, tapi mudah-mudahan memang dengan kekuatan yang saya miliki ataupun dengan butuh juga kerja sama ini tadi mudah-mudahan dapat realisasikan dan saya nanti bakal pastinya menceritakan ke Ibu Herni di sesi selanjutnya, sesi coaching. Iya, mungkin kita bisa bercerita lagi ya, Bu, ya. Iya. Cerita-cerita tapi, dengan ini ya, dengan waktu yang sudah sudah mendekati 10 menit Ibu ini. Iya. Masya Allah tanpa terasa, mungkin setelah berbincang kira-kira 10 menit, perasaan Bu Siska nih gimana nih? Udah berbincang nih, 10 menit gitu. Iya iya iya. Tujuan tadi gitu ya. Perasaan saya mungkin, yang tadinya galau abis karena memikirkannya hanya sendiri, tapi saya sudah bertemu dengan Bu Herni, sudah merasakan lega ya. Saya sudah dapat mencurahkan isi hati saya yang selama ini luka. Mencurahkan isi hati, benar Bu. Iya, mencurahkan hati. Masya Allah, kalau sudah lega ini Bu, sepertinya Iya. saya udah bisa nanya nih. Kira-kira selama 10 menit ini Ibu bisa menyimpulkan apa dari pembicaraan kita ya? Dari awal mungkin 10 menit ini ya. Ibu Oke, bisa mungkin menyampaikan dari perbincangan kita tadi ya, dari sesi coaching, jadi saya sudah melihat, dari keluhan saya ini ada pastinya setiap masalah itu pasti ada solusi seperti itu ya. Dan memang solusi ini tadi yang sudah kita terapkan, yang sudah, saya rencanakan itu, dapat diwujudkan seperti itu impian saya. Jadi melalui coaching ini saya mendapatkan ide-ide ataupun dari rencana-rencana yang sudah selama ini jadi PR bagi saya dan juga memang saya sudah mendapatkan gambaran, waktu ataupun jangka waktu yang ingin saya laksanakan seperti itu, Bu. Jadi luar biasa sekali sesi coaching pada siang hari ini. Terima kasih sekali Bu Herni. Benar Bu Siska, ini saya juga ikut senang ya. Ibu juga sudah menyatakan dengan lugas seperti apa kesimpulan dari hasil pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan ya, Ibu nggak sungkan loh. Kalau itu saya menunggu loh. Ini sebuah rencana besar bagaimana ya supaya apa ya kita juga dalam bekerja selalu bahagia ya. By the way, terima kasih Bu Siska. Mungkin lain waktu kita bisa lanjutkan lagi sesi perbincangannya, terutama ini penasaran saya seperti apa nanti hasilnya. Ya, makasih Bu Siska ya, mungkin terima kasih kembali. Aktivitas yang lain ya. Ya, Ibu Herni, makasih kembali Bu Herni atas waktunya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi